Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Rosilianti dengan NPM 215060048 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended dicetuskan dan dikembangkan oleh Polya pada tahun 40-an. Model pembelajaran open-ended ini adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban atau metode penyelesaian. Pembelajaran ini menjelaskan open-ended problems atau OEP, sering disebut juga dengan pembelajaran terbuka atau open-ended learning atau OEL, yaitu pembelajaran yang terfokus pada skill-skill pemecahan masalah dalam konteks autentik serta memberikan kesempatan individu siswa untuk eksplorasi dan juga membangun konsep. Menurut Huda menjelaskan bahwa open-ended ini adalah proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan juga keinginan individu dibangun dan dicapai secara terbuka. Model pembelajaran ini dapat menjadikan siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan juga mempunyai kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika siswa secara menyeluruh, sehingga diharapkan kreativitas siswa tersebut dapat berkembang. Model pembelajaran ini menekankan pada proses bukan pada hasil. Ciri penting dari masalah open-ended ini adalah terjadinya kebebasan kepada siswa untuk memakai sejumlah metode dan juga segala kemungkinan yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah. Artinya, pertanyaan open-ended ini diartikan untuk menggiring tumbuhnya pemahaman atas masalah yang diajukan guru. Ini menurut Soimin dalam Saragih tahun 2021. Nah, model open-ended ini juga lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika karena dapat memfasilitasi siswa untuk memahami ide-ide atau konsep-konsep yang tersusun secara hierarki yang terkandung di dalam matematika. Artinya, pembelajaran disajikan dengan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility dan juga solusinya juga bisa beragam atau multi jawab. Secara konseptual, open-ended ini dapat dirumuskan sebagai masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu. Contohnya, penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan ketika kita dalam kelompok kecil diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Nah, pembelajaran dengan model open-ended ini diawali dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa yang menuntut siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya untuk menemukan multi strategi atau multi jawab. Pada prinsipnya, model pembelajaran open-ended ini sama dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang masalahnya bersifat terbuka. Artinya, jawaban-jawaban dari masalah tersebut belum pasti. Jadi, setiap peserta didik, bahkan pendidik, dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip, atau aturan yang diberikan kepada peserta didik biasanya melalui langkah demi langkah. Berdasarkan konsep yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa model open-ended ini merupakan model dalam proses pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran di mana dalam prosesnya dimulai dengan pemberian masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan diberikan ini bersifat terbuka, yang artinya memberikan tantangan kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai solusi dari masalah dan penafsiran penyelesaian masalah. Di samping itu, masalah yang bersifat terbuka ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjawab soal dengan caranya sendiri namun tetap benar. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari model pembelajaran open-ended. Nah, tujuan dari model pembelajaran open-ended ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola peserta didik melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir peserta didik harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik, agar aktivitas kelas yang penuh ide-ide memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Model pembelajaran open-ended ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menginvestigasi berbagai strategi dan juga cara yang diyakini sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik. Pokok pikiran pembelajaran dengan open-ended yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara peserta didik sehingga mengundang peserta didik untuk menjawab permasalahan menggunakan berbagai strategi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lia. Sebelum itu izinkan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nasya Fariski Nafilia, NPM 215060072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran open-ended. Karena keampuhan model open-ended itu sendiri itu untuk mampu
mampu meningkatkan keterampilan, proses dan juga hasil belajar peserta didik. Nah, keampuhan ini itu terbukti dari adanya sintak dan juga langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu pemberian masalah pada peserta didik terbukti dengan mampu mengamati. Kemudian yang kedua itu para peserta didik itu diajak membahas masalah dengan merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, sintak yang ketiga, melakukan pemecahan masalah. Nah, di sini peserta didik itu mengumpulkan informasi penting yang dibaca mereka, kemudian diidentifikasikan informasi yang ada serta menghubungkan materi dengan muatan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada kegiatan membandingkan dan juga mendiskusikan. Nah, di sini peserta didik itu melakukan diskusi secara kelompok, kemudian menumbuhkan hubungan antara muatan dan juga melakukan kegiatan menghitungnya. Yang kelima, sintak yang kelima itu ada menyimpulkan. Nah, menyimpulkan di sini itu peserta didik mampu menarik kesimpulan dan juga mengkomunikasikan. Nah, contoh mengkomunikasikan di sini itu ialah peserta didik biasanya mempresentasikan hasil dari diskusi mereka itu di depan kelas bersama teman sekelompoknya. Kemudian yang terakhir itu sintak terakhir itu ada opsional. Nah, opsional ini terbukti peserta didik mampu membuat ringkasan dari pembelajaran yang telah dilaksanakannya itu. Itulah sintak model dari open-ended itu sendiri. Nah, tetapi ada juga menurut Sohimin. Nah, di sini menurut Sohimin ada langkah-langkah berbeda dengan yang tadi, yaitu ada langkah persiapan dan juga pelaksanaannya. Nah, persiapan di sini itu sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat program satuan pelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa kita singkat itu RPP. Nah, atau membuat pertanyaan mengenai open-ended problem yang kita inginkan untuk pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada pelaksanaannya. Nah, pelaksananya pasti ada pendahuluan dan kegiatan inti dan juga penutup. Nah, di sini yang kegiatan pendahuluan yaitu peserta didik itu menyimak motivasi yang diberikan oleh gurunya itu bahwa yang akan dipelajarinya itu akan terkait dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, nanti sehingga mereka itu semangat dalam belajarnya. Nah, kemudian setelah itu peserta didik itu menanggapi persepsi yang dilakukan oleh guru agar diketahui pengetahuan awalnya itu seperti apa terhadap peserta didiknya itu. Tentang konsep-konsep yang akan dipelajarinya. Kemudian kegiatan inti. Nah, masuk kegiatan inti di sini sintaknya itu nanti pelaksanaan pembelajarannya itu yang pertama itu peserta didik itu mendapatkan pertanyaan open-ended pastinya, open-ended problems. Kemudian peserta didik berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian masalah yang tadi, pertanyaan open-ended problems yang telah diberikan oleh guru. Kemudian setiap kelompok peserta didik itu melalui perwakilannya itu mengemukakan pendapatnya ataupun solusi yang ditawarkan kelompoknya secara bergantian. Kemudian itu peserta didik atau kelompok itu menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan, mana yang benar dan mana yang efektif begitu. Kemudian kegiatan terakhir yaitu peserta didik itu menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Nah, peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut itu disempurnakan oleh guru. Itulah sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran dari model open-ended dari mulai yang tadi menurut Solimah dan yang sebelumnya itu. Kemudian di sini model open-ended itu memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Karena setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, di sini model open-ended kelebihannya yaitu yang pertama, peserta didik itu berpartisipasi lebih aktif dan juga sering mengekspresikan idenya. Kemudian yang kedua itu peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak lagi untuk memiliki kesempatan banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan komprehensifnya.
Yang ketiga itu peserta didik dengan kemampuan rendahnya itu dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang keempat itu peserta didik secara intrinsik itu termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan mengenai pemecahan masalah mereka. Kemudian yang kelima itu peserta didik itu memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahannya itu. Selanjutnya ada kekurangan dari model open-ended itu sendiri. Yang pertama itu membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik itu sangatlah sulit. Nah, sehingga di sini banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan kepada peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan tingginya itu bisa merasa ragu dan juga mencemaskan jawaban mereka. Kemudian yang terakhir, kekurangan terakhir, mungkin ada sebagian peserta didik yang merasa bahwa kegiatan pembelajaran dengan model open-ended ini merasa tidak menyenangkan, merasa bosan karena di sini kesulitan yang dihadapi merekanya itu. Gitu, itulah kekurangannya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah, kekurangan dan kelebihan dari open-ended itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Feneriska Anggreni DNPM 2150664. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan materi berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, menurut Sinanda tahun 1997 mengemukakan bahwa penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua guru memberitahukan materi yang diajarkan, yang ketiga guru menyampaikan tujuan pembelajaran, keempat memberikan open-ended problem pada mahasiswa, terus yang kelima menjawab masalah yang diberikan, yang keenam memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk memahami masalah, yang ketujuh ada siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan, yang delapan itu ada diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari masalah serta menyimpulkan dengan bimbingan guru, dan yang terakhir itu ada penutup. Nah, yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur dalam implementasi pendekatan pembelajaran open-ended adalah open-ended problem dan proses peserta didik menemukan pemecahan masalah atau jawaban dari masalah terbuka tersebut. Nah, yang pertama itu ada masalah terbuka. Nah, masalah terbuka ini terdiri dari dua. Yang pertama, masalah yang diberikan kepada seorang peserta didik harus dapat dimengerti oleh peserta didik tersebut. Namun, pertanyaan tersebut harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. Yang B, itu ada masalah tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui peserta didik. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. Menurut Hudojo tahun 1998. Nah, yang kedua di situ ada proses menemukan jawaban. Nah, dalam proses menemukan jawaban dari suatu masalah terbuka perlu diperhatikan penekanan konstruktivisme. Nah, penekanan ini siswa akan terbangun sendiri melalui proses pemecahan masalah yang dikerjakan. Menurut paham konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Menurut Ismail tahun 2008. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis terkait model open-ended dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, analisis kami terkait model open-ended ini dalam pembelajaran matematika di SD merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran di mana dalam prosesnya dimulai dengan pemberian masalah yang berkaitan dengan konsep matematika yang akan dibahas. Nah, masalah yang diberikan bersifat terbuka, yang artinya memberikan tantangan kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai solusi dari masalah dan menafsirkan penyelesaian masalah. Nah, di samping itu, masalah yang bersifat terbuka juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menjawab soal dengan caranya sendiri, namun tetap benar.
Adapun sintaks pembelajaran dengan pendekatan open-ended yaitu tahap menghadapkan siswa pada masalah terbuka, tahap membimbing siswa untuk menemukan pola dan mengkonstruksi pengetahuan atau permasalahannya sendiri, tahap membiarkan siswa mencari solusi dan menyelesaikan masalah dengan berbagai penyelesaian, dan terakhir yaitu tahap siswa menyajikan hasil temuannya menurut Huda tahun 2013. Nah, pada keempat tahapan tersebut, terdapat tahapan di mana siswa dihadapkan pada masalah terbuka dan tahapan siswa menyajikan hasil temuannya. Nah, kedua tahapan tersebut menuntut siswa untuk memiliki kepercayaan diri dalam pembelajaran. Ketika siswa diberikan masalah terbuka, belum tentu semua siswa dapat menafsirkan masalah tanpa bantuan teman sejawat atau guru, sehingga dibutuhkan kepercayaan diri agar siswa mampu bertanya baik kepada guru atau teman untuk meminta. Nah, berdasarkan paparan tersebut, diperoleh pernyataan bahwa pendekatan open-ended akan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Menurut Anthony dalam Kusartani tahun 2009 halaman 41 mengemukakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir secara positif, memiliki kemandirian dan kemampuan untuk memiliki serta mencapai sesuatu yang diinginkannya. Dengan kata lain, kepercayaan diri merupakan sikap yakin siswa bahwa dengan kemampuan dan upayanya dia dapat melakukan apa yang diinginkan dan mencapai tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.